Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi, dan aku bersalawat dan bersalam atas seabdal-abdal makhluknya. Qauluhu, perkataan musannif, ala wa usalli wa usallimu, dan aku bersalawat dan bersalam, itu adalah jumlah salat dan salawat, salat dan salam ini, salawat dan salam ini, kata beliau, jumlatus salati wassalam khabariyatun lafzan, itu adalah khabar secara lafaz, insya'iyatun ma'nan, dan maknanya insya. Kalau dilihat informasi menunjukkan ada unsur benar dan ada unsur bohong, itu namanya khabariyah. Kalau jumlah insya'iyah itu tidak ada unsur benar dan bohong, berarti secara lafaz khabar tapi secara makna insya. Liqasdihi, karena memang maksudnya pengarang itu biha, dengannya jumlah salati wassalam ini al insya'a, insya, untuk statement aja, bukan untuk memberi informasi. Fala tufidul insya'a, maka tidaklah ia memberi faidah, akal insya tidaklah memberi faidah jumlah salawat dan salam itu al insya'a, akan insya, illa bil qasdi, kecuali dengan maksud, harus ada maksud. Li'annal jumlatal mudhari'iyata, karena jumlah fi'il mudhari itu mawdu'atun lil ikhbar, memang konteksnya digunakan untuk informasi ikhbar. Fatatawaqqafu, maka terhentilah ifadatuha, mengambil manfaat mudhari, fi'il mudhari itu, jumlah fi'il mudhari itu insya'a sebagai insya, alal qasdi, atas maksud, harus ada maksud, baru jumlah fi'il mudhari itu bisa digunakan untuk insya, kata beliau. Kemudian wabihadza, dengan sebab ini, karena terhentinya mengambil faidah fi'il mudhari, jumlah fi'il mudhari itu menjadi insya, itu harus dengan qasad. Ta'lamu, engkau ketahui, ma fi qaulil Barmawi, apa yang ada di dalam perkataan Imam Barmawi, taba'an lil Syekh Barmawi, taba'an lil Qalyubi, karena beliau mengikut kepada Syekh Al-Qalyubi. Kata-kata beliau, ikhtara, telah memilih musannif, sigatal mudhari, sigat fi'il mudhari, bentuk fi'il mudhari, al-mufidata, yang bentuk ini, bentuk fi'il mudhari ini memberi faidah, lil insya, bagi insya, min gairi qasdin, tanpa ada maksud. Kalau Imam Barmawi mengikut pendapat Imam Qalyubi, mengatakan fi'il mudhari itu tidak perlu maksud apa-apa, sudah jadi insya, kata beliau. Kemudian la yuqalu, tidak dikatakan, innahu, sesungguhnya musannif itu nazirun, memandang, lima kamil ibtida. Ini bukan maksud musannif itu memandang pada makam ibtida. Fa innahu yahmilu bihi al-kalam alal insya, karena fa innahu, karena yahal wa sya'an, yahmilu makam ibtida ini, karena membawa, mendorong, fihi, pada makam ibtida itu, al-kalam, perkataan itu, alal insya. Kalau makam ibtida itu perkataannya pasti mendorong kepada insya, walau min gairi qasdin, walaupun tanpa ada maksud atau tujuan atau niat. Kenapa? Karena di dalam ilmu balaghah itu, kalau ketika membahas makam, kita orang yang kita khitab itu ada yang ibtida, ada yang talabi, ada yang ingkari. Kalau makamnya masih ibtida, itu tidak perlu penguat, sudah murni aja, secara normal aja bahasanya. Kata beliau, bahasanya secara normal fi'il mudhari ini adalah insya. Bukan, ini tidak dikatakan seperti itu, bahwa pengarang itu memandang kepada makam ibtida. Kenapa? Li'anna naqul, karena kita katakan, idza nazarna, apabila kita memandang, lil maqam, kepada makam, fala farqa, kalau kita lihat kepada makam, berarti kata beliau, fala farqa bainal mudhari'iyati wal mawduwiyati wal ismiyati, tidak ada beda antara fi'il mudhari, jumlah fi'il mudhari, jumlah fi'il madhi, atau jumlah ismiyah, kalau dilihat kepada makam-makam ibtida. Jadi kata beliau tidak memandang kepada makam ibtida itu.
Selesai. Kemudian ala abdali khalqihi, atas abdal makhluknya. Ai makna khalqihi ini makhlukatihi. Nah itu jadi abdalil makhlukatihi takdirnya makhluknya. Jadi khalqi ini masdar tapi maknanya isim maf'ul. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abdalu, lebih abdal al makhluk, paling abdal makhluk alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada kait apa-apa. Kalau nabi lain abdal makhluk di zamannya. Kalau nabi tidak ada pengaitan apa-apa. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah paling abdal makhluk secara mutlak. Kama qala sahibul Jauhar, sebagaimana perkataan pengarang kitab Jauhar Tauhid, wa abdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna pamil anis syiqaqi. Seabdal makhluk secara mutlaknya adalah nabi kita. Maka berpalinglah daripada syiqaq, perbantahan. Tidak usah dibantah lagi, berpaling aja kita. Karena sudah pasti Nabi SAW itu paling afdal. Fa'in qila, maka jika dikatakan yadkhulu, masuk. Ini pembahasan baru, nanti kita bahas. Allah ta'ala anhu bissawab.